Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan melanjutkan materi. Sebelumnya, materi yang lalu kita menyampaikan konsep tentang aset dasar ilmu ekonomi, serta yang kedua yaitu terkait dengan masalah-masalah ya dalam sistem perekonomian. Baik, anak-anak sekarang materi yang akan Bapak sampaikan yaitu terkait dengan peran ya, serta peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Apa itu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi? Tentunya dalam setiap aktivitas ya, dalam pemenuhan kebutuhan ini ada dua hal yang harus dikaji. Yang pertama yaitu terkait dengan kegiatan ya, ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan pelaku ya, kegiatan ekonomi dan perannya. Kalau pelaku itu ya terkait dengan masalah atau siapa yang menjalankan perekonomian tersebut. Baik, yang selanjutnya tadi kita bahas dulu ya terkait dengan kegiatan ekonomi. Ya. Kegiatan ekonomi yaitu suatu proses tentunya ya, yang menciptakan suatu barang dan jasa ya, supaya barang dan jasa tersebut memiliki manfaat atau memiliki nilai tambah atau value added. Dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 unsur yang harus dipahami. Yang pertama yaitu produksi. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Dan yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kemudian di dalam pelaku kegiatan ekonomi itu sendiri ya, serta perannya ya, ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kegiatan rumah tangga konsumsi atau TK. Kemudian yang kedua rumah tangga produksi atau RTP. Kemudian yang ketiga yaitu rumah tangga negara, dalam hal ini pemerintah, serta masyarakat luar negeri. Baik, selanjutnya Bapak bahas ya satu persatu. Ya. Yang pertama yaitu produksi. Ya, pengertiannya produksi itu ya terkait dengan bagaimana ya mengolah input atau bahan ya menjadi output atau hasil. Nah, ini perlu ada satu proses. Ya. Dan tujuan dari produksi itu sendiri yaitu bagaimana menghasilkan barang untuk mendapatkan laba. Ya. Faktor-faktor produksi ya, ada 2. Ya, yang pertama faktor ya, produksi asli, kemudian yang kedua faktor produksi turunan. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada konsep ya, bagaimana ya perilaku produsen. Ya. Yang pertama yaitu fungsi produksi. Ya. Fungsi produksi ini ya kita buatkan modelnya ya, yaitu Q sama dengan F ya dalam kurung ya, C, L, R dan T. Ya. Kalau Q itu sendiri terkait dengan barang ya, punya korelasi fungsional dengan C ya. C itu kapital ya, kemudian L-nya itu labor ya, dan R serta T-nya ya. Dari persamaan tersebut ya dapat dikatakan ya bahwa output yang merupakan fungsi dari input ya. Artinya setiap barang yang dihasilkan merupakan akibat dari input yang dimasukkan. Yang kedua,
the law of diminishing return atau hukum hasil lebih yang makin berkurang. Ini dipopulerkan oleh David Ricardo. Bunyi dari the law of diminishing return yaitu suatu teknik tertentu, maka mulai titik tertentu penambahan faktor produksi tidak lagi memberikan penambahan hasil produksi yang sebanding, atau dengan kata lain tambahan hasil lama kelamaan akan menurun meskipun faktor produksi terus bertambah. Itu hukum dari David Ricardo. Kemudian yang ketiga yaitu faktor produksi dengan dua input variabel. Kita mengenal ada yang disebut dengan kurva isokuan. Kemarin sudah dijelaskan apa itu kurva isokuan. Serta yang kedua kurva isokos. Baik, yang keempat yaitu produktivitas produksi. Kita mengenal ada 4. Yang pertama yaitu intensifikasi, yang kedua ekstensifikasi, yang ketiga diversifikasi, dan yang keempat yaitu rasionalisasi. Kemudian Bapak juga kenalkan konsep biaya produksi, penerimaan, dan laba maksimum. Ini secara matematis ada yang dimaksud dengan konsep biaya produksi atau fungsi biaya produksi. Yang rumusannya yang pertama untuk biaya produksi. Yang ke satu itu bagaimana kita menghitung biaya total. Kemudian yang kedua yaitu biaya tetap rata-rata. Rumusnya yaitu average price cost sama dengan total fixed cost dibagi quantity. Dan yang ketiga yaitu kita mengenal konsep biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata rumusannya AFC, variable cost, sama dengan total fixed cost dibagi Q atau quantity. Itu konsep-konsep tentang biaya produksi. Kemudian di sini juga ada yang maksud dengan biaya rata-rata atau average cost, istilahnya AC, atau biaya total rata-rata average cost atau ATC. Ini ada rumusannya. AC sama dengan AFC plus AFC atau AC sama dengan TC dibagi Q. Dan TC sama dengan AC dikali Q. Yang kelima ada yang dimaksud dengan biaya marginal atau marginal cost. Rumusannya MC sama dengan delta TC dibagi delta Q, atau delta TPC dibagi delta Q, atau dalam istilah lain MC sama dengan TC. Kemudian yang keenam yaitu tingkat output biaya total minimum, artinya besarnya biaya total pada unit yang minimum. TC1 sama dengan 0 atau MC sama dengan 0. Dan yang ketujuh tingkat output pada biaya rata-rata minimum, artinya besarnya biaya rata-rata. Rata-rata pada unit yang minimum itu MC sama dengan AC. Kemudian yang kedua yaitu penerimaan produsen atau revenue. Penerimaan produsen atau revenue adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan outputnya. Secara matematis konsep revenue atau fungsi penerimaan antara lain ada yang dimaksud dengan total revenue. Yang kedua ada average revenue, yang ketiga ada marginal revenue, dan yang keempat yaitu penerimaan total maksimal atau total revenue maksimum, yaitu besarnya penerimaan
total pada unit yang maksimum. Nanti silakan Anda lihat ya formulasi atau rumus yang ada di depan. Baik. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu kita juga mengenal adanya keuntungan atau istilahnya profit dan kerugian atau loss ya. Dalam penentuan keuntungan atau kerugian kita mengenal ada 3 konsep ya. Yang pertama yaitu keuntungan atau kerugian ya. Yaitu biasanya laba adalah perbedaan antara total revenue dengan total cost ya. Itu dikatakan laba apabila total revenue penghasilan lebih besar daripada total cost. Kalau rugi itu sebaliknya, total revenue itu lebih kecil dari total cost ya. Sehingga rumusnya ya di sana ya dicantumkan ya bagaimana laba itu ya diperoleh dari hasil selisih antara total revenue atau dikurangi total cost ya. Kemudian yang B yaitu titik impas atau break even ya. Break even ini biasanya ya antara total revenue dan total cost itu ya seimbang. Jadi tidak memperoleh laba maupun tidak memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu keuntungan maksimal dan kerugian minimum ya. Ini dijelaskan apabila MR marginal revenue sama dengan MC marginal cost atau TR 1 sama dengan TC 1 ya dilakukan. Kemudian yang kedua ya yaitu terkait dengan distribusi sebagai kegiatan ekonomi ya. Yang pertama yaitu bagaimana ya pengertian distribusi sudah dijelaskan tujuan serta fungsi distribusi itu sendiri. Fungsi distribusi biasanya terkait dengan masalah pengangkutan, penjualan, pembelian, penyimpanan, pembuatan, standar kualitas barang serta penanggung risiko. Pihak-pihak yang ada di dalam distribusi biasanya kita mengenal istilah agen, broker, komisioner, importir, eksportir, pedagang besar dan pedagang eceran. Ya. Lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana ya konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Tadi sudah jelaskan pengertian konsumsi dan konsumen. Ya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana ya tujuan konsumsi. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Serta hukum atau konsep yang terkait dengan konsumsi. Kita yang pertama adalah mengenal hukum Gaussian ya, yaitu ya pemenuhan kebutuhan suatu barang secara terus-menerus akan menurun tingkat kepuasannya. Ya, Gaussian ini terkenal dengan hukum ya kegunaan marginal yang menurun atau hukum menurun kepuasan marginal atau the law of diminishing marginal utility or the law of decreasing marginal utility. Yang kedua yaitu hukum Gaussian 2 ya, yaitu hukum ya, perata nilai batas atau law of marginal utility, di mana manusia akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Bagaimana pendekatan perilaku konsumen? Ini ada beberapa teori. Yang pertama yaitu pendekatan kardinal, yang kedua pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal ada 2, yaitu nilai guna total, yang kedua adalah nilai guna marginal. Sementara pendekatan ordinal ada konsep kurva indifference dan garis anggaran. Selanjutnya yaitu bagaimana pelaku kegiatan ekonomi. Ya, pelaku ekonomi yang dalam hal ini ada 4 ya, yang memiliki peran.
dan masing-masing memiliki kontribusi saling melengkapi. Yang pertama ada rumah tangga konsumsi konsumen, yang kedua ada rumah tangga produksi, yang ketiga ada rumah tangga pemerintah, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, ini circular flow diagramnya yang melibatkan rumah tangga produksi. Kemudian yang kedua ini melibatkan tiga ya, rumah tangga, maupun pasar, pemerintah, RTK, RTP dan pemerintah. Yang keempat ini melibatkan empat ya, rumah tangga ya, dalam hal ini ada masyarakat luar negeri. Saya kira itu, saudara sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.